Nah, Budara, Bu Reri, Bu Grace, song leader. Liturgus Bu Grace, ya. Song leader Bu Reri dan Budara, sip. Ini Pak Boni yang ngiringin kita nih. Nah, ini ketua panitia nih. Bu Bel, Bu Noah, Bu Kajur. Itu Bu, ada anunya tagnya Bu. Iya, ini mau dengan Pak Boni ini. Ya. Sip. Nah, ini. Oke. Tuhan berkati. Nah, apa itu? Ya. 27 Maret 2023 di Aula. Tinggal
Ajak perkasa kekuatanmu, hidupku. Perkasa apa?
Dr. Susi, kemudian Bapak Pendeta dan Wisata, selamat pagi. Kemudian rekan-rekan rimbawan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, ada Pak Ari, ada Pak Iwan, Pak Agus, Pak Ben, kemudian dari BPKH, dari BPHP, dari BPDAS, dan rekan-rekan yang ada di Fakultas Pertanian, ketua jurusan, ketua program studi, dosen-dosen lingkup jurusan kehutanan, dan juga seluruh yang hadir pada pagi hari ini. Bersyukur pada Tuhan, saya mengucapkan selamat datang di Fakultas Pertanian, sebagaimana dalam jadwal bahwa kami dari jurusan kehutanan Fakultas Pertanian mendapat giliran untuk beribadah ibadah rimbawan yang dilaksanakan pada bulan Maret, dan juga kami akan dapat giliran di bulan Agustus. Terima kasih untuk kepercayaan dari pengurus rimbawan, di mana kami dijadwalkan dalam tahun 2023 ini 2 kali, jadi bulan Maret dan bulan Agustus. Kami juga mohon maaf apabila di dalam peribadahan setiap bulan kami sangat sedikit yang hadir. Terkadang apabila bertepatan dengan kegiatan perkuliahan, agak sulit kami membagi waktu. Namun bersyukur walaupun demikian ada teman-teman dari dosen kehutanan yang bisa hadir setiap bulan walaupun yang bergantian, karena terkadang kalau pas tepat jadwal kuliah kami juga tidak bisa hadir, dan itu mohon dimaklumi. Tapi pada intinya kami berusaha untuk selalu terlibat di dalam kegiatan kerohanian, khususnya ibadah yang diselenggarakan oleh Korps Rimbawan yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangkaraya. Pada hari ini kita beribadah, dan yang hadir tidak saja dari jurusan kehutanan, tetapi juga lingkup dari Fakultas Pertanian. Dan terima kasih Bu Dekan sudah mengundang rekan-rekan dosen yang juga berasal dari berbagai jurusan, karena kita ketahui di Fakultas Pertanian ada jurusan budidaya pertanian, perikanan, dan sosial ekonomi pertanian. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu dosen yang boleh hadir bersama dalam ibadah rutin, ibadah rimbawan yang kebetulan jurusan kehutanan Fakultas Pertanian mendapat giliran. Syukur pada Tuhan juga bahwa kemarin ada sukacita ketambahan usia dari Ibu Dekan Fakultas Pertanian, Ibu Dr. Susilawati. Dan berkaitan dengan itu mohon dukungan doa Pak Pendeta untuk syukur hari ulang tahun. Kemudian juga untuk kami Fakultas Pertanian dengan 4 jurusan, dengan mahasiswanya yang tentunya begitu banyak hal-hal yang harus kami lakukan sehubungan dengan peningkatan kualitas dari lulusan kami, baik itu per jurusan, khususnya Fakultas Pertanian. Demikian sebagai pengantar yang dapat kami sampaikan, dan kurang lebihnya dalam penyelenggaraan ibadah ini mungkin terdapat kekurangan, kami mohon dimaafkan.
kita pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Mari kita persiapkan hati kita untuk memasuki ibadah, panggilan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur pasal 100 ayat 1-5. Mari kita muliakan nama Tuhan dengan menyanyi haleluya.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Silakan. Kita dengarkan pujian dari dosen jurusan Pertanian. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan.
Sebelum kita menyanyikan lagu dari tim jemaat, kita akan ditanya pengakuan dosa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, kami menyadari Engkau memanggil kami, tetapi kami tidak mendengar. Ada waktu kami gagal mengenali kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami membenarkan apa yang sebenarnya jahat di hadapan-Mu. Bahkan kami melukai orang-orang dengan perkataan dan perbuatan dalam keseharian kami, juga dalam lingkungan pekerjaan kami. Kami merasa diri terbaik dari orang lain, iri hati dan merasa buruk selalu ada dalam diri kami. Ya Tuhan, kami telah berdosa terhadap Engkau, karena itu kasihanilah kami untuk kasih setia-Mu. Ku diberi belas kasihan.
Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, segala puji hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang mengasihi kami, yang menyelamatkan kami melalui pengorbanan Putra Tunggal Yesus Kristus. Pada masa Prapaskah pada saat ini kami bersuka cita, Rimbawan Provinsi Kalimantan Tengah boleh Tuhan antarkan bersama untuk bersekutu. Biarlah Tuhan memberkati persekutuan kami ini. Tuhan kiranya membuat kami bertambah erat di antara sesama Rimbawan Provinsi Kalimantan Tengah. Ya Tuhan, sebentar kami nanti juga akan belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan juga menolong kami. Kiranya juga Tuhan berkenan atas doa dan pujian yang kami naikkan. Biarlah ya Tuhan, Engkau bukakan hati kami untuk siap mendengar firman-Mu, dan kami boleh melakukan yang menjadi kehendak-Mu. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi setiap kami, insan Rimbawan Provinsi Kalimantan Tengah, di dalam pengasihan Tuhan. Kami naikkan doa syukur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita dengarkan pujian dari APHI dengan judul Yesus Aku Cinta Padamu. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tangan-Mu.
Kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab yang sebelumnya adalah kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan. Bahkan Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh menikmati segala berkat Tuhan, baik jasmani maupun rohani. Saat ini Tuhan, kami hendak membaca firman Tuhan. Biarlah Engkau melayakan kami umat-Mu. Sucikan hati dan pikiran kami ya Bapa. Biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan. Tuntunlah kami agar bisa memahami maksud firman Tuhan yang akan kami baca bersama. Dan mampukanlah kami untuk menjalani kehidupan kami dengan berpedoman kepada firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Kita akan membaca dari perikop 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai ke 24 dengan judul perikop Elia dan janda di Sarepta. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemarahan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia menunjukkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu. Ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Demikian pembacaan Alkitab. Kita dengarkan pujian yang dibawakan dari Dimas Kalipani. Silakan.
sebelum pemberitaan firman Tuhan dan dilanjutkan dengan doa syafaat, marilah kita angkat pujian kita dengan judul Kasih Kehadiran. Selamat pagi, salam. Saya berterima kasih kepada Ibu Dekan Fakultas Pertanian jurusan Utama yang sudah mempercayakan saya untuk hadir dan bersama-sama beribadah dan menyampaikan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Saya juga merasa bersyukur karena bisa bertemu dengan keluarga besar Rimbawan lingkup dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangkaraya. Bisa hadir kita bersama-sama saling berbagi dalam kasih Tuhan, dan hari ini kita boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum saya membaca firman Tuhan, saya hamba Bapak Ibu untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus.
oleh karena kasih dan setiamu yang selalu baru di dalam hidup kami. Hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memimpin kami semua supaya kami boleh mendengar dan melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, pakailah hamba-Mu dan kami semua, agar kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan yang menjadi pelaku firman itu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saya lupa memperkenalkan diri tadi. Saya dari pelayan di Jemaat Pangarinah, ya, di Jalan Teokumar nomor 1, dan kami dari Pangarinah sudah dekat sekali dengan Fakultas Pertanian, ya, karena banyak sekali mahasiswa Fakultas Pertanian yang beribadah di Jemaat Pangarinah, ya. Banyak sekali. Dan ibadah khusus pada sore hari pukul 17 itu saya lihat kalau pada sore hari yang rata-rata dihadiri sampai 150, mungkin 90% dari mahasiswa UTR dan dari Fakultas Pertanian juga beribadah. Nah, karena Ibu Susi juga yang ada di sana kan, jadi sangat mendukung untuk hubungan baik kita dengan Fakultas Pertanian dan jurusan bertani. Terima kasih atas dukungan untuk Jemaat Pangarinah dari Fakultas Pertanian. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan membawa khotbah atau renungan secara leksionari, ya, karena tadi saya dengar dibacakan dari raja-raja, ya, satu raja-raja tentang kisah Nabi Elia bersama Jan dan Sarfat, dan saya akan menggabungkan dengan Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44 secara leksionari, yaitu tentang bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya suka nas ini karena untuk Fakultas Pertanian dan Kehutanan. Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34 saya baca begini, ya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang mendengar mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Coba periksa. Sudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang.
Dan setelah ia mengambil roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti itu 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Kalau di dalam Injil Matius dan Lukas disebut 5.000 orang laki-laki, tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Artinya lebih dari 5.000 ya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, saya selalu kalau membaca cerita tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, ini akan mengingatkan saya pada peristiwa krisis moneter tahun 1998. Karena kita pasti ingat ya, tahun 1998 tidak pernah terjadi, di mana waktu itu untuk mengatasi hal-hal yang tidak mungkin akan timbul, hal-hal yang tidak diinginkan, pemerintah membagi-bagikan sembako atau makanan kepada masyarakat sampai antrian orang ya berebutan mengambil makanan dan sembako. Itu kejadian yang langka ya, mungkin baru 2 kali terjadi di Indonesia. Pertama setelah G30 SPKI tahun 1965, kemudian ya tahun 1998 terjadi pembagian sembako dan masyarakat kekurangan makanan. Tapi saudara-saudara, peristiwa pemberian makan 5.000 orang di kota yang bernama Betsaida ini bukan karena masyarakat mengalami krisis pangan, tetapi pemberian 5.000 orang makanan oleh Tuhan Yesus karena Yesus ingin memperlihatkan bahwa orang bisa menolong orang lain, tidak harus menunggu berkelebihan. Menolong orang lain dapat dilakukan pada seseorang asalkan dia mau, asal dia mau memberi dari apa yang ada pada dia. Asal dia mau dan mau berbagi. Itu kuncinya. Nah, hal ini penting bagi Bapak Ibu sekalian ya. Karena banyak orang yang kekurangan ya. Barangkali Bapak Ibu kita sering memperhatikan ya. Kalau kita selalu melihat ke atas, kita tidak akan pernah melihat penderitaan orang di bawah kita. Kita yang ada di Indonesia ini lebih banyak yang miskin ya sebetulnya dari yang kaya. Bapak boleh pergi kalau ke Jakarta, dia lewat jalur Pantura. Yang tinggi itu kan gedung-gedung pemerintah sama swasta. Tapi kalau masyarakat gimana kita lihat? Perubahannya kumuh semua. Jadi sebetulnya banyak orang yang menderita kekurangan makanan. Nah, karena itu penting kita melihat bahwa bila banyak orang kekurangan makanan sementara yang lain berkelebihan, tidak akan menjadi mengganggu stabilitas ya, mengganggu stabilitas keamanan. Bapak Ibu, kalau di sekitar rumah kita banyak orang yang kurang makan, kita pun nanti tidak enak ya. Kita nanti akan tidak nyaman ya. Tidak, keamanan tidak terjamin ya. Itu sudah pasti. Segala hal yang buruk bisa terjadi kalau orang banyak kelaparan. Ini bisa misalnya kerusuhan terjadi seperti 98 ya, kekerasan, tindakan kriminal, ya pendeknya kita tidak aman lah kalau banyak orang kurang makan. Nah, Bapak Ibu dalam cerita tadi melihat semakin banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus, sementara hari sudah gelap dan tempat disebutkan tempat Yesus mengungsi ini kan jauh dari orang ya, jauh dari orang. Sudah sore orang kelaparan. Para murid tentu khawatir. Ini bisa 5.000 lebih orang, mungkin 6.000 waktu itu. Kalau orang tidak makan, kelaparan pasti akan kerusuhan. Sehingga para murid memberi solusi atau meminta Tuhan Yesus suruh dia pergi. Ya. Kalau para murid yang suruh pergi, nggak pergi orang. Jadi kalau Tuhan Yesus katakan, kalian pulang saja ke rumah, pasti pulang. Tapi saudara, apa yang terjadi? Jawaban Yesus di luar dugaan para murid. Yesus katakan, kamu harus memberi mereka makan. Kan ini sesuatu yang sangat tidak mungkin ya. Bagi para murid ini adalah
sesuatu yang tidak mungkin ya. Impossible ini. Mana mungkin kasih makan orang 5.000 di tempat sunyi seperti itu ya. Sebab kalau memberi makan orang sebanyak ini ya, walaupun harus membeli roti seharga 200 dinar, tidak akan cukup. 12 mangkuk yang tersisa. Coba bayangkan Bapak Ibu. Padahal tadi tidak cukup, tapi ketika ada kemauan untuk memberi orang makan dan membawa itu kepada Tuhan dengan ungkapan syukur dan mohon berkat, maka menjadi cukup. Dan saya ingin mengajak kita tentang dua hal penting kan, dalam kehidupan kita. Nah, kenapa demikian? Karena setiap dimanapun kita berada, baik sebagai instansi di pemerintah maupun di dalam dinas ya, maupun di tingkat pendidikan, kita semua adalah melayani sebetulnya. Melayani. Nah, bagaimana kita bisa melayani? Tentu pertanyaannya adalah jawabannya bukan berdasarkan pada banyak atau tidak, tetapi pada niat dan kemauan untuk menolong. Nah, yang saya akan melihat, kita akan melihat dua hal penting dari cerita ini. Yang pertama bahwa apa yang ada yang kita miliki dapat dijadikan berkelimpahan ya, apabila dibawa dalam doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Ini sudah diberikan contoh oleh Tuhan sendiri. Mengapa harus dibawa dalam doa dan ucapan syukur? Karena sebanyak apapun yang kita miliki, Bapak Ibu ya, seberapa banyak yang ada dalam hidup kita tidak akan mencukupkan, tidak akan memuaskan kalau dengan ukuran kita, kalau bukan dibawa kepada Tuhan. Ya, kalau sudah kita tidak merasa cukup, bagaimana kita bisa memberi ya? Pasti tidak akan kita bisa berbagi kalau kita tidak merasa cukup ya. Nah, karena itu sebanyak apapun yang kita miliki tidak akan mencukupkan kalau tidak dibawa kepada Tuhan. Sebaliknya, berapapun yang kita miliki akan berkelimpahan kalau kita bawa dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Dan bila kita sudah merasa punya kemauan seperti itu, kita akan menjadi calon berkat bagi Tuhan untuk orang sesama kita. Nah, kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan dari cerita tadi, bahwa ketika kita ada kesediaan menolong orang, maka terbukalah waktu atau kesempatan bagi kita untuk menjadi berkat bagi orang. Nah, ini juga bisa dibalikan ya. Walaupun kita banyak, kalau kita tidak merasa bersedia, tertutuplah kesempatan itu kan, untuk menjadi berkat bagi orang. Jadi kesediaan menolong orang lain membuat apa yang ada pada kita menjadi berkat bagi kepada orang lain. Kesediaan itu tentunya bukan berdasarkan banyak atau sedikit tadi kan, tetapi berdasarkan kemauan kita untuk berbagi atau menolong seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus tadi. Itu sebabnya Yesus berkata, berapa banyak yang ada padamu. Artinya apa? Artinya bila ada kemauan untuk menolong, maka berapapun jumlah yang ada pada kita tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah ya. Sebab yang kita bagikan bukan berdasarkan banyak atau tidak, tapi yang ada pada kita. Karena itu persoalan cukup atau tidak, atau memuaskan atau tidak, ini bukan urusan kita sebetulnya. Ini urusan Tuhan. Tapi biasanya kalau kita mau berbagi itu, orang yang menerima itu pasti sangat bersuka cita. Kalau boleh saya tanya kepada Bapak Ibu, siapa orang berbahagia di dunia ini? Kalau menurut Kisah Rasul pasal 35, orang yang paling berbahagia adalah orang yang memberi. Kalau kita memberikan, kalau kita menerima dari orang lain, biasanya kita tersenyum. Tapi sebetulnya ada catatan di dalam hati kita. Kapan aku bisa membalasnya? Bagaimana cara saya membalasnya? Pasti ada dalam hati kita. Orang ini baik sekali dengan saya. Bagaimana saya membalasnya? Terus itu terngiang-ngiang dalam pikiran kita. Sebagai orang yang baik pasti tidak mungkin melupakan pemberian orang. Pasti berusaha untuk membalasnya. Tapi coba kalau kita memberi, Bapak Ibu, ketika kita memberi, ada sesuatu yang berbeda di dalam hati kita. Ketika orang menerima pemberian kita, kemudian dia tersenyum, ada sesuatu yang tidak bisa digambarkan dalam hati kita. Itulah kebahagiaan yang sejati. Berbagi, yang berbahagia adalah orang yang memberi kepada sesamanya. Nah, kepada kita, sehingga kita bisa menjadi
saluran berkat. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, nas ini sangat konteks sekali dengan kita sebagai keluarga besar Rimbawan. Karena keluarga besar Rimbawan ada selalu berkomunikasi dan dekat dengan masyarakat. Mereka selalu menjadi pelayan masyarakat. Mereka selalu bersama-sama dengan masyarakat, dekat dengan masyarakat, dan punya peluang yang besar untuk menolong dan membantu masyarakat kita di Kalimantan Tengah. Terima kasih atas firman Tuhan ini kita sampaikan kepada Tuhan Yesus melalui ibadah bersama-sama hari ini. Kita doakan semua keluarga besar Rimbawan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, dan secara khusus untuk Fakultas Pertanian dan jurusan Kehutanan OPR boleh senantiasa menjadi alat di tangan Tuhan, terus bertambah-tambah dalam sukacita kebahagiaan karena selalu memberikan yang terbaik bagi masyarakat kita. Amin. Baik, kita bersama-sama berdoa kembali. Mari kita berdoa. Tidak pernah berhenti ya Tuhan, kami selalu bersyukur kepadamu. Oleh karena kami menyadari setiap kehidupan kami ini adalah bagian dari rancangan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Semua kami dimanapun berada adalah alat di tangan Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera, untuk menolong sesama kami, untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain. Dan kami menjadi orang yang berbahagia. Nah, ketika kami memiliki kemauan untuk berbagi, maka kami telah dijadikan oleh Tuhan menjadi saluran berkat dan menjadi damai sejahtera bagi sesama. Hari ini kami bersyukur karena kami boleh bergabung dalam ibadah bersama-sama keluarga besar Rimbawan dalam lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya yang ada di Kota Palangkaraya, yang secara khusus Fakultas Pertanian jurusan Kehutanan OPR Palangkaraya sebagai tuan rumah untuk membawa dan mengumpulkan kami semua dalam ibadah bersama-sama. Kami mohon Tuhan memberkati kami semua dalam ibadah ini. Secara khusus memberkati Fakultas Pertanian jurusan Kehutanan OPR Palangkaraya, dan kami berdoa untuk seluruh Bapak Ibu dosen yang ada di fakultas ini, secara khusus kepada Ibu Dekan Fakultas Pertanian Dr. Insinyur Susilawati MP yang juga sedang bersukacita karena beliau masih dalam suasana ulang tahun. Kami mohon berkat Tuhan melimpah atas Ibu kekasih ini, supaya Ibu Dekan Fakultas Pertanian yang ada di UPR ini boleh senantiasa diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, sukacita dan kebahagiaan, baik dalam kegiatan pelayanan di tengah-tengah fakultas ini maupun dalam tugas pekerjaan sebagai keluarga, sebagai anggota gereja, di mana beliau boleh mengabdi dan menjadi pelayan Tuhan. Terima kasih Tuhan juga untuk seluruh dosen-dosen yang ada di Fakultas Pertanian. Biar Tuhan memberkati dan memberikan yang terbaik bagi mereka. Saya melalui para dosen, para mahasiswa Fakultas Pertanian dan di semua jurusan, secara jurusan Kehutanan, boleh menerima ilmu yang terbaik untuk bekal masa depan mereka sebagai pelayan di tengah masyarakat pada waktunya. Tuhan biarlah berkati fakultas ini dengan bertambah-tambah, agar semakin maju di bawah pimpinan Ibu Dekan Dr. Insinyur Susilawati MP, agar fakultas ini menjadi garam dan terang, menjadi sumber dari sukacita kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan masyarakat kami di Kalbar. Terima kasih Bapak di surga. Juga kami berdoa secara khusus untuk keluarga besar Rimbawan lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya. Siapapun kami yang tergabung di dalam keluarga besar ini, Engkau urapi dan berkati baik secara keluarga maupun dalam tugas tanggung jawab yang dibebankan oleh pemerintah
dan dipercayakan oleh Tuhan dalam menjalankan tugas itu, agar boleh kami selesaikan dan laksanakan dengan penuh kasih dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon Kamu memberkati juga seluruh kehidupan kami dari waktu ke waktu, sebab sesungguhnya hidup kami adalah Allah di tangan Tuhan, di tengah-tengah masyarakat ini. Berkati semua kami yang hadir pada hari ini, agar kami boleh merasakan sukacita, kebahagiaan dalam tugas tanggung jawab sehari-hari dan juga dalam kehidupan keluarga. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan pelayanan kami masing-masing hanya ke dalam tangan kasih Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kami punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan pujian dari PMK jurusan Kehutanan. Tidak ada. Baik, jika tidak ada, marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang berkesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita. Dengarkan kenapa persembahan terambil dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Marilah kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan syukur dan untuk persembahan syukur yang kita kumpulkan. Bapa Surgawi, segala ungkapan syukur kami naikkan kehadiran Yang Kudus, oleh karena kasih dan penyertaan-Mu yang boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Ungkapan syukur kami ini ingin kami nyatakan melalui persembahan syukur yang sebentar lagi akan kami kumpulkan. Kami berdoa kepada Tuhan kiranya berkenan memberkatinya, sehingga dapat kami pergunakan untuk memperluas kerajaan surga di muka bumi ini dan untuk pelayanan kepada sesama. Berkatilah tiap-tiap orang yang telah memberi dengan sukarela dan sukacita, sehingga kami boleh terus memakai untuk memuliakan nama-Mu. Inilah doa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pujian pengiring persembahan, segala puji syukur. Hanya bagimu Tuhan, segala
Telegram teh uli anu arek 6 menit WA biasanya terbatas. Lah. Weda mimpi Indo. Terima kasih. Mari kita lanjutkan dengan acara penutup, di mana kita akan mendengarkan sambutan. Yang pertama, sambutan mewakili Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang akan diwakili oleh Bapak Ari Wibowo. Dipersilakan. Shalom. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Pendeta, yang kami terima kasih yang tak teringat buat Ibu Deka selaku di tuan rumah. Biasanya kalau fakultas pertanian jadi tuan rumah ini jadi PR buat yang lain atau bebek. Karena saya lihat biasanya ibu-ibu ini selalu menyibukkan diri. Terima kasih berkat atas segala fasilitasnya. Kemudian juga terima kasih teman-teman dari koordinator Kania Pak BPJS. Silahkan nanti diatur jadwal selanjutnya dan disosialisasikan sehingga nanti kegiatan ibadah seperti ini bisa kita laksanakan. Selain firman Tuhan dari Bapak Pendeta, hari ini saya tersanjung karena mendengar perwakilan APHI nyanyi. Berarti kan pancingan saya waktu itu di Aula Dinas Kehutanan ditangkap. Dan talenta teman-teman dari daerah Sumatera Utara sana memang luar biasa. Saya puluhan tahun bermitra dengan Pak Hirten, beliau ini termasuk yang paling mulia. Ternyata ketika dia menyanyi, apalagi dalam konteks memuji Tuhan, kaki saya nggak tahan kalau nggak ikut gerak-gerak juga. Terima kasih Pak Hirten. Ini juga mungkin pemancing buat rekan-rekan semua karena talenta kita berbeda satu dengan yang lain. Seperti kata Bapak Pendeta tadi, apapun yang kita miliki sesuaikan dengan talenta kita, tidak hanya berupa materi Pak Pendeta. Apa yang kita miliki kalau kita lakukan dengan bertulus, maka kita yakin dan percaya bahwa semuanya itu akan berkenan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak berpanjang-panjang, intinya saya berterima kasih yang utama kepada Tuhan, kepada kita semua, sehingga bisa pada saat ini kita berkumpul di tempat ini dengan keakraban dan kebahagiaan menggunakan nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum terpanggil, terutama yang cowok-cowok nih, ya, teman-teman di bawah, silakan untuk menyumbangkan suaranya. Jangan kita ini cuma bisa nyanyi di kamar 3x4 ya. Ya, kalau di kamar 3x4 itu suaranya merdu sekali. Silakan memuji Tuhan. Jadi itu saja. Sekali lagi terima kasih atas semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Untuk bulan depan ibadahnya tuan rumah KPHI ini kayaknya di hotel Aquarius katanya. Kita menunggu undangan aja dari KPHI di depan di daerah Aquarius banyak. Sebelum tuan rumah, kalau saya nostalgia di sini sebentar. Kalau saya kesini, saya ingat utang ya Bapak Ibu. Utang yang nggak bisa dibayar. Ada 2 utang sebenarnya yang bisa dibayar. Pertama ke orang tua kita masing-masing.
Yang kedua, kepada dosen-dosen guru-guru kita itu nggak bisa kita bayar. Jadi pedahari kita tepuk tangan dulu untuk dosen-dosen kita, mantan dosen. Mungkin itu saya selaku koordinator dan keuangan seperti biasa karena Pak Winardo berhalangan, dikelola oleh pihak UPR. Jadi nggak usah dihitung, dikelola masing-masing. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan dari sambutan dari Ibu Dekan Fakultas Pertanian, Ibu Dr. Insinyur Susilawati MBD. Silakan. Shalom. Selamat pagi, menjelang siang kita semua. Kita mengucap syukur, ibadah kita sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Pendeta sudah menyampaikan firman yang begitu menyentuh ya. Menolong orang itu tidak harus kita punya kelebihan. Saya jadi ingat mungkin pesan saya sedikit ya. Dulu waktu saya masih di Jogja, di lingkungan saya itu ada satu keluarga yang dulu dia dikucilkan oleh orang-orang di sekitar gitu. Termasuk saya kan punya ponakan, saya tinggal di rumah kakak, punya ponakan saya itu sebenarnya orangnya aktif gitu ya, pelayanan, bahkan kalau isi Alkitab itu dia sudah hafal semua. Cuman yang jadi pertanyaan saya, kenapa juga dia membawa becak gitu? Istrinya, anaknya satu di dalam becak itu membawa cucian satu baskom gitu. Saya tanya sama tetangga saya, kemana dia itu membawa baskom pakaiannya itu gitu? Katanya nyuci di kali. Jadi dia naik becak menyuci di kali Gajah Wong di Jogja itu. Gajah Wong itu alirannya ke kebun binatang itu, sungai Gajah Wong. Lalu karena kasihan di dalam diri saya, gimana saya menolong? Lalu saya mencari orang yang dekat juga. Lalu saya panggil karena dia sering main ke tempat saya itu karena semacam menawarkan produk gitu. Lalu lewat dia saya bilang, Bu, bolehkah saya mau menolong Bapak itu mau memasangkan sumur pompa di dalam rumahnya karena nggak ada pompa, nggak punya uang untuk bayar pompa. Tapi Bu, nanti ya tunggu saya punya uang beasiswa, kan ada beasiswa setiap bulan. Nunggu saya punya uang bulan depan. Lalu tapi dia baik dengan saya, makanya saya bilang boleh Bu, tapi Ibu jangan jangan kasih tahu saya, nanti dia jangan kasih tahu saya menolong. Saya bantu untuk organisasi arisan ibu terus menolong memasangkan pompa. Iya Bu, sampai bulan depan saya dapat beasiswa, saya ingat sekali 2.750.000 menggali sumur di dalam rumahnya, kemudian dia punya sumur airnya bagus. Lalu orang-orang di sekeliling itu heran, dari mana dia ada dapat uang, siapa yang bantu? Saya ketakutan Pak, terus terang saya ketakutan, tapi hati saya plong, lega. Dan dia sendiri udah tahu siapa yang bantu dia. Jadi saya teringat itu Pak Pendeta. Saya jadi teringat itu dia akhirnya bisa memiliki air yang bersih. Mungkin itu kesaksian saja, saya jadi ingat saja. Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih pada teman-teman di sini hadir, tidak hanya dari dosen kehutanan Pak. Saya undang juga yang dari jurusan lain, dari peternakan, dari perikanan, dari BDP, ada kajiannya tuh BDP, kemudian dari agroteknologi semua hadir. Terima kasih juga staf di Fakultas Pertanian di belakang, terima kasih sudah hadir. Dari agribisnis juga Bu Trisna, Wadek 2 dari agribisnis. Terima kasih atas kehadiran semua. Dari teman-teman di Dinas Kehutanan, kemudian UPT di bawah
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terima kasih sudah hadir. Dari APHI, pujiannya luar biasa. Nanti di hotel Torius ya Pak. Biasanya kalau pengusaha banyak duitnya. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk petugas, Bu Belinda, Bu Dara, Bu Redi, Bu Grace, Mas Boni. Mereka ini dadakan semua karena libur panjang ya, libur panjang. Jadi saya cuma nelpon lewat WA dengan Bu Belinda, dengan Kaju, dengan Bu Yana. Ayo kita sama-sama, jangan ditunda Bu Yana, hari Selasa aja, jangan ditunda lagi. Tidak ada yang bisa ditunda kalau kita mau ibadah. Terima kasih untuk semuanya dukungannya. Kita boleh hadir bersama-sama di ruangan ini. Terima kasih penyahu baru datang, penyahu wakil dekan 1 di Fakultas Pertanian, wakil dekan 3-nya Muslim, jadi beliau tidak hadir. Terima kasih untuk semuanya. Semoga ibadah kita membawa berkah dan persekutuan kita di himbauan semakin erat. Kita saling tolong menolong. Segala persoalan bisa diatasi kalau kita bisa bekerjasama dalam kasih Tuhan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam ibadah ini dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, menjelang siang, dan shalom.
Mbak Emi. Mewakili guru silakan. Melindungi kami dengan damai mudah-mudahan diberi umur panjang sehat selama-lamanya. Bagi kuenya sekarang juga sekarang Terima kasih semuanya sudah disebutkan kepada saya. Terima kasih Ibu Kadin bisa dan semua staf saya. Tolong katakan semuanya. Ya, terima kasih. Mereka adalah untuk support saya bekerja di Bangka. Oh ya, di situ juga ada. Ya, mereka adalah support saya di Fakultas Pertanian. Setiap hari melaksanakan tugas. Semoga kita menjalankan tugas dengan baik, kita saling bersama. Kebersamaan kami yang sungguh luar biasa hari ini. Ada sukacita yang besar dan berkat Tuhan yang sungguh tiada henti dalam kehidupan kami. Secara khusus, Fakultas Pertanian UPR Palangkaraya yang telah menjadi tuan rumah untuk ibadah Ribauan Provinsi Kalimantan Tengah, kami boleh bersama-sama mengikuti dengan baik. Saat ini sebentar lagi kami akan menikmati jamuan makan bersama-sama. Tuhan kuduskan dan berkati agar makanan yang tersedia menjadi kesehatan bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan. mulai dari diri sendiri.
kasih ya. Oke, Pak. Ya, ya, ya. Permainannya mantap banget. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau
ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau